Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Badai cedera Barcelona, Ousmane Dembélé susul Pique dan Sergi Roberto. Dembélé turut masuk daftar cedera menyusul Pique dan Sergi Roberto pada laga kontra Atletico Madrid. Dembélé mengalami cedera bahu setelah terjatuh pasca duel udara dengan Carrasco pada babak pertama. Tapi pelatih Ronald Koeman memutuskan untuk tetap terus memakainya. Seperti dilansir dari media Spanyol Mundo Deportivo, Dembélé akan menjalani pemindaian terkait cederanya. Dembélé adalah pemain yang rentan cedera. Musim lalu, pemain asal Prancis itu memang kehilangan sebagian besar menit bermainnya. Messi tak dibawa Barcelona ke markas Dinamo Kiev. Barca akan melakoni matchday 4 Liga Champions di Stadion Olimpiski Rabu 25 November 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 19 pemain berangkat ke Kiev, namun tidak ada nama Messi di dalam daftar. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengistirahatkan pemain terbaik dunia 6 kali itu setelah bermain di seluruh laga dari 11 pertandingan pertama di musim ini. Selain Messi, gelandang Belanda Frenkie de Jong juga tidak masuk skuad. Rotasi ini dilakukan karena Barcelona dalam posisi yang bagus usai memenangi 3 laga pertama grup G. Los Culés akan membutuhkan Messi dan de Jong yang lebih segar di tengah jadwal kompetisi yang padat. Salah sudah negatif corona, berpeluang main lawan Atlanta. Salah tak ambil bagian saat Liverpool menumpas Leicester City 3-0 di Liga Inggris. Ia masih harus menjalani masa karantina terhitung sejak diumumkan terjangkit virus corona pada Jumat 13 November lalu. Namun di hari yang sama, manajer Liverpool Jurgen Klopp memberi kabar gembira. Berdasarkan hasil tes pada Minggu 22 November, Salah sudah bebas dari virus corona. Itu artinya ia bisa bergabung kembali bersama rekan setimnya. Kondisi ini menjadi angin segar bagi Liverpool dalam menghadapi Atlanta di Anfield. Sejauh ini, The Reds tengah memimpin klasemen grup D dengan nilai sempurna 9 poin hasil dari 3 kemenangan. Manchester United versus Istanbul Başakşehir. Misi balas dendam setan merah di Old Trafford. Solskjaer berambisi membawa timnya meraih kemenangan saat menghadapi Istanbul Başakşehir dalam laga lanjutan fase grup Liga Champions 2020-2021. Kedua tim akan saling berhadapan di markas Manchester United pada Rabu 25 November 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Setan Merah punya ambisi besar untuk meraih kemenangan di laga kali ini. Apalagi pada pertemuan sebelumnya, Bruno Fernandes dipaksa takluk 1-2 di markas wakil Turki tersebut. Solskjaer sendiri mengakui lawannya kali ini bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Untuk itu, pelatih asal Norwegia itu mengimbau para pemainnya untuk menjaga fokus sepanjang pertandingan. Solskjaer pun yakin United bisa membalaskan dendam mereka di Old Trafford. Manchester United mau Christian Eriksen? Jelang bursa transfer musim dingin, muncul rumor-rumor pembelian pemain. Salah satunya Manchester United yang diisukan bakal menggait Christian Eriksen. Eriksen tak jadi pilihan utama dari pelatih Antonio Conte. Maka dikabarkan dirinya siap pindah atau dipinjamkan demi mendapat banyak kesempatan bermain. Manajemen siap untuk melepas Eriksen apabila ada klub yang memberikan tawaran yang cocok. Sebagai informasi, Eriksen didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan bandrol 15 juta euro. Dilansir dari Mirror, beberapa klub sudah memantau Christian Eriksen, khususnya dari ranah Inggris, salah satunya Manchester United. Lini tengah setan merah dinilai minim kreasi yang cuma mengandalkan Bruno Fernandes. Juventus berniat perpanjang kontrak Dybala. Kontrak Paulo Dybala bersama Juventus akan habis pada akhir musim 2021-2022. La Signora pun berniat untuk memperpanjang kontrak penyerang asal Argentina tersebut. Direktur olahraga Juventus Fabio Paratici membeberkan bahwa La Signora tengah berupaya untuk memperpanjang kontrak Dybala. Paratici menegaskan Juventus ingin menjadikan Dybala bagian dari masa depan Juventus. Kami sedang berupaya memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Kami ingin dia sebagai bagian dari Juventus selama bertahun-tahun, ujar Paratici mengutip dari Sportsmall.
Kabar baik buat Roma, Edin Dzeko sembuh dari corona. Dzeko dinyatakan positif terjangkit virus corona pada 6 November lalu. Hasil positif didapat setelah striker 34 tahun itu menjalani tes swab yang diadakan oleh Roma. Setelah menjalani masa karantina selama kurang lebih 2 pekan, Dzeko akhirnya dinyatakan negatif COVID-19 Senin 23 November 2020. Akhirnya negatif. Dzeko menulis di akun media sosialnya seperti dikutip Football Italia. Saya tidak sabar untuk kembali berlatih bersama teman-teman setim dan membantu mereka untuk main bagus. Lanjutnya. Burnley menang tipis atas Palace di Turf Moor Stadium. Burnley berhasil memetik hasil maksimal kala menjalani matchday ke-9 Liga Inggris musim 2020-2021. Menghadapi Crystal Palace, skuad The Clans berhasil menyelesaikan laga kontra lawannya dengan kemenangan 1-0. Satu-satunya gol di pertandingan tersebut dicetak oleh Chris Wood di menit ke-8. Dengan hasil ini, Burnley masih tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 5 poin, sedangkan Crystal Palace berada di peringkat ke-11 dengan raihan 13 poin. Wolves berbagi angka dengan Southampton. Bermain di Molineux Stadium, kedua tim bermain terbuka, namun tak ada gol tercipta di babak pertama. Tim tamu sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-58 lewat aksi Theo Walcott. Kilman with the first block, and it's fired dangerously in, and Walcott taps home. Wolves bisa menyamakan kedudukan melalui aksi Pedro Neto di menit ke-75. As he takes on the turn, strikes it low, hits the post, and the follow-up is turned in by Pedro. Skor imbang 1-1 pun menghiasi laga ini. Dan dengan hasil ini, Wolverhampton masih tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 14 poin, sedangkan Southampton di peringkat ke-5 dengan raihan 17 poin. Martial sedang meredup, Solskjaer bilang begini. Anthony Martial belum tampil memuaskan di musim ini. Sudah 8 laga ia diberi jatah tampil dan baru menyarangkan 2 gol, semuanya di Liga Champions. Sementara di Liga Inggris, penyerang asal Prancis itu belum mengemas sebiji gol pun. Meski begitu, manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tak gusar dengan penurunan performa anak asuhnya itu. Ia yakin strikernya akan segera kembali ke performa yang diharapkan. Seperti mayoritas pemain lainnya, dia juga tak menjalani pramusim yang cukup dan dia sedang bekerja untuk mencapai performa terbaiknya. Dia juga harus absen di beberapa laga karena diskors, jadi dia sedikit kehilangan kesempatan bermain. Kata Solskjaer dikutip dari Metro. Pirlo putar otak untuk bisa mainkan trio Dybala, Morata, Ronaldo. Pelatih Juventus Andrea Pirlo menilai kebugaran Paulo Dybala membaik dan siap tampil di laga kontra Ferencvaros. Membaiknya kondisi Dybala membuat Pirlo mulai memutar otak agar bisa mengoptimalkannya bermain bersama dengan Alvaro Morata dan Cristiano Ronaldo. Ketiga penyerang tersebut belum pernah bermain bersama di musim ini. Ini terjadi karena Pirlo lebih sering bermain dengan formasi 2 penyerang. Morata dan Ronaldo menjadi andalan pelatih 41 tahun itu di lini depan Juventus. Sayangnya kami tidak pernah menyatukan mereka semua. Mereka hanya berlatih bersama selama beberapa hari. Kami telah memikirkan solusi untuk ini sejak awal musim, ungkap Pirlo menambahkan. Kami perlu menemukan struktur pada tim dan memberi keseimbangan terlebih dahulu. Baru kemudian kami akan mencoba menemukan solusi untuk membuat mereka bermain bersama, tandasnya. Kabar buruk bagi Real Madrid, Karim Benzema bisa absen lawan Inter Milan. Raksasa Spanyol Real Madrid mendapat kabar buruk dengan kemungkinan absennya sang bomber andalan, Karim Benzema, dalam laga kontra Inter Milan tengah pekan ini. Benzema sendiri mengalami masalah dalam laga kontra Valencia sebelum jeda internasional. Benzema kini menjalani latihan secara terpisah dari rekannya yang lain. Dilansir Marca, Benzema tak akan pulih tepat waktu untuk bisa dimainkan dalam laga matchday 4 fase grup Liga Champions di kandang Inter. Hakan Calhanoglu tebar kode kepindahannya ke Juventus. Baru-baru ini unggahan di media sosial Instagram sukses membuat publik terkejut. Dari unggahan itu diketahui kalau Calhanoglu sedang berada di Turin. Ia terlihat berfoto dengan rekan senegaranya yang saat ini memperkuat Bianconeri, Merih Demiral. Dalam foto yang diunggah ke Instagram, terlihat Demiral sedang memegang kamera sembari mengambil gambar bersama Hakan Calhanoglu. Bukan hanya Demiral saja yang mengunggah foto tersebut ke media sosial, Calhanoglu pun melakukan hal yang sama di akun miliknya. Gara-gara foto ini, muncullah rumor yang berkata bahwa Calhanoglu akan pindah ke Juventus.
Ibrahimovic cedera hamstring, absen 3 laga ke depan. Kabar buruk untuk pelatih AC Milan Stefano Pioli. Penyerang andalannya Zlatan Ibrahimovic harus menepi akibat cedera. Pemeriksaan yang dilakukan pada Senin 23 November menunjukkan Ibrahimovic mengalami cedera hamstring. Hampir setengah jam setelah mencetak gol kedua Milan pada laga kontra Napoli Senin 23 November, Ibrahimovic ditarik keluar dan digantikan oleh Lorenzo Colombo. Alhasil, sembari menunggu pemeriksaan lanjutan selama 10 hari mendatang, striker yang telah mengemas 10 gol dari 11 penampilan pada musim ini tersebut dipastikan absen dari skuad Milan setidaknya dalam 3 laga mendatang. Dean Henderson dirumorkan hengkang, Solskjaer buka suara. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer buka suara tentang spekulasi yang menyebutkan bahwa Dean Henderson bakal hengkang karena sangat jarang dimainkan. Solskjaer baru menunjuk Henderson untuk jadi starter dalam 3 laga bersama Manchester United, itu pun 2 kali di Piala Liga Inggris dan sekali di Liga Champions kala takluk 1-2 dari Istanbul Basaksehir. Juru taktik asal Inggris ini menegaskan bahwa Henderson menginginkan bertahan di klub berjulukan Setan Merah itu. Bahkan Solskjaer mengatakan Henderson bisa menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Namun bukan tugasnya untuk membuat kiper berusia 23 tahun itu bahagia di Old Trafford. Inter Milan depak Christian Eriksen, Borussia Dortmund siap menampung. Raksasa Bundesliga Borussia Dortmund dikabarkan tertarik menampung Christian Eriksen andai benar-benar dijual oleh Inter Milan pada Januari mendatang. Dortmund sejatinya sempat diklaim ingin meminjam Eriksen pada jendela transfer musim panas kemarin. Rupanya ketertarikan di Borussen tersebut belum memudar. Ini seperti dilansir Transfermarkt Web, Dortmund kabarnya siap kembali merayu Eriksen agar bersedia merumput di Bundesliga mulai Januari mendatang. Berapa waktu lalu Inter lewat sang petinggi, Giuseppe Marotta, mengakui bahwa Eriksen memang bisa hengkang pada bursa transfer Januari. Giroud tegaskan hengkang dari Chelsea di bursa transfer musim dingin 2021. Olivier Giroud berbicara mengenai masa depannya di Chelsea. Penyerang asal Prancis itu menegaskan kalau dirinya ingin meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim dingin 2021 nanti. Salah satu faktor utamanya adalah karena dia mendapatkan sedikit waktu bermain, sehingga dia akan mengambil keputusan saat transfer musim dingin yang akan dibuka pada Januari nanti. Situasi saya ini membuat saya harus membuat keputusan pada bulan Januari. Saya berharap untuk membuat keputusan yang tepat, seperti yang selalu saya lakukan, ujar Giroud. Tuchel berharap ketajaman Neymar dan Mbappe saat lawan Leipzig. Pelatih Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel berharap Kylian Mbappe dan Neymar bisa mengakhiri puasa golnya di pentas Liga Champions. Ia menginginkan keduanya kembali membobol gawang lawan PSG dimulai dari laga kontra RB Leipzig dalam putaran keempat babak penyisihan grup H, Rabu 25 November. Neymar tidak pernah mencetak gol pada 5 kesempatan terakhir tampil di Liga Champions. Sementara Mbappe gagal menorehkan catatan gol pada 7 kesempatan terakhir merumput di kompetisi paling elit antar klub Eropa tersebut. Kami begitu merasakan dampaknya apabila mereka tidak bisa mencetak gol. Mereka memiliki dampak yang besar buat tim ini dan telah menjadi pemain kunci. Saya harap mereka bisa kembali mencetak gol di laga itu, tutur Tuchel. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!